Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas kegiatan pelatihan kompetensi tipe C. Jenis kompetensi yaitu mengelola pengadaan barang jasa pemerintah secara swakelola, yaitu pembuatan lampiran 10 atau tugas 10, yaitu berisi persiapan swakelola tipe 3. Mengacu kepada buku kerja studi kasus komprehensif pelatihan kompetensi pengadaan barang jasa pemerintah tipe C, saya akan memaparkan tugas lampiran 10, yaitu persiapan swakelola, di mana dalam tugas ini adalah salah satunya pembuatan surat permintaan kesediaan pelaksana swakelola yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Kota X. Dalam hal ini pejabat pembuat komitmen ditujukan kepada pimpinan organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia di regional Kota X. Permintaan ini berisi perihal permintaan kesediaan sebagai calon pelaksana swakelola tipe 3 pada paket pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan Kota X, di mana isi suratnya yaitu sehubungan dengan rencana pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan di Kota X yang akan dilaksanakan melalui swakelola tipe 3. Dengan ini kami meminta kesediaan organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia atau IBI regional Kota X sebagai calon pelaksana swakelola tipe 3 pada paket pengadaan tersebut. Surat ini dibuat dan ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen, yaitu Agus Ganjar. Setelah surat ini kemudian dibalas oleh organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia atau IBI, yaitu surat pernyataan minat pelaksana swakelola, di mana isinya yaitu pernyataan minat sebagai pelaksana swakelola pada pengadaan penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil. Itu mengacu kepada surat yang dikirimkan oleh PPK yang dibuat pada tanggal 5 Mei yang berisi tentang kesiapan pelaksana swakelola tipe 3 pada paket pengadaan jamuan rapat penyuluhan berupa makan siang dan snack untuk 2.100 dan paket pengadaan jasa konsultasi perseorangan pembuatan video kreatif tentang pencegahan stunting bagi ibu hamil. Surat ini dibuat oleh IBI dan ditandatangani oleh Ketua Profesi yaitu Okta Hardiansyah. Itu merupakan salah satu jawaban surat dari surat yang telah dikirimkan oleh PPK Dinas Kesehatan kepada IBI mengenai kesediaan untuk menjadi pelaksana swakelola penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan di Kota X. Kemudian dalam surat tersebut dilampirkan juga formulir portofolio, yaitu portofolio dari organisasi profesi tersebut yang isinya yaitu nama ketua dari profesi tersebut, yaitu namanya Okta Handriansyah, kemudian nomor identitas atau ini nomor KTP, kemudian jabatan dalam organisasi Ketua IBI Regional Kota X, kemudian bertindak untuk dan atas nama dari profesi tersebut. Menyatakan sesungguhnya bahwa secara hukum bertindak untuk atas nama dan Ikatan Bidan Indonesia. Di sini menggambarkan tentang data-data atau profil daripada organisasi profesi tersebut.
yang memuat diantaranya yaitu profesi tentang pelarangan melibatkan pegawai ASN dan juga dilarang melaksanakan sekolah dalam hal anggotanya merupakan anggota atau termasuk dalam PAKPK atau PPK. Itu gambaran singkat tentang formulir portofolio. Dilanjutkan dengan data-data individu yang mencantumkan akta pendirian organisasi profesi. Ini memuat juga nama pimpinan organisasi, kemudian di sini dipimpin oleh Okta Hardiansyah, kemudian ketua tim pelaksana masih Okta Hardiansyah, kemudian jabatan ketua tim pelaksana dalam organisasi dijabat oleh Dwi Handayani. Kemudian alamat korespondensi ini Jalan Regional Kota X, status milik sendiri itu terbukti terlampir, kemudian nomor telepon, kemudian nomor PEK email ini tercantum juga. Kemudian dicantumkan juga data pajak swakelola dengan nomor data pajak pelaksana swakelola dengan nomor NPWP 987654321. Kemudian dilanjutkan dalam kepengurusan organisasi profesi, yaitu identitas ketua dengan nama Okta Handiansyah, nomor KTP sekian, jabatan sebagai ketua, kemudian Dwi Handayani Amakep dengan nomor KTP sekian sebagai anggota, dan Katoni juga sebagai anggota. Ini gambaran atau substruktur daripada pengurus organisasi profesi IBI. Kemudian data personil sebagai calon tim pelaksana. Data personil ini meliputi data ketua, anggota tim pelaksana, tenaga tim teknis, dan tenaga pendukung, dan personil dilengkapi dengan daftar riwayat hidup dan formulir pengalaman detail personil. Di sini dicantumkan data personil dan pengalaman. Kemudian dilanjut dengan data pengalaman selama 3 tahun terakhir. Data pekerjaan yang telah dilaksanakan salah satunya yaitu pelaksanaan swakelola pengadaan makanan tambahan untuk balita di Posyandu, yang pemberi pekerjaan yaitu Dinas Kesehatan Kota X, nilai pekerjaannya yaitu 70 juta. Itu adalah salah satu contoh dari data pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh para pengurus atau struktur profesi IBI. Dilanjutkan dengan data pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Ini tergambar pekerjaan-pekerjaan yang masih dilaksanakan. Salah satu contohnya yaitu pengadaan alkes untuk puskesmas Kota Jet. Pemberi pekerjaan yaitu Dinas Kesehatan dengan nilai pekerjaan 80 juta rupiah. Itu salah satu gambaran singkat tentang data organisasi profesi dan data-data riwayat pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan yang sedang dilaksanakan. Demikian portofolio ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari ditemui bahwa data dokumen yang disampaikan tidak benar dan ditemukan adanya pemalsuan, maka saya dan organisasi yang saya wakili dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dibuat di Kota X pada tanggal 7 Mei tahun 2024, Ikatan Bidan Indonesia IBI Regional Kota X ditandatangani Okta Hadriansyah sebagai ketua. Dilanjutkan dengan pengisian formulir pengalaman detail personil. Ini menggambarkan data-data personil tiap orang yang berisi tentang pengalaman yang telah diampunya dalam hal nama pekerjaan yaitu swakelola pengadaan makanan tambahan untuk balita Posyandu, itu salah satu contoh.
kegiatan kontraknya tahun 2023, kemudian total nilai kontrak 70 juta rupiah, urian pekerjaan yaitu pengadaan makanan tambahan bagi balita di Posyandu. Kemudian metodologi pelaksanaan kegiatan atau teknologi kegiatan dilaksanakan di Posyandu di Desa Kota X. Kemudian personil melibatkan kader Posyandu. Kemudian yang kedua karakteristik yang lain yaitu pemberian makanan yang mengandung vitamin berbentuk biskuit, susu, kaleng yang diseduh di tempat. Pemberian makanan tambahan untuk balita itu diberikan pada waktu kegiatan timbang balita di Posyandu. Ini salah satu contoh pemulir pengalaman detil personil, itu adalah salah satunya yang dimiliki oleh Okta Hardiansyah. Dilanjutkan dengan kertas kerja pemeriksaan persyaratan. Kertas kerja pemeriksaan persyaratan itu adalah memuat data-data yang telah diberikan oleh organisasi profesi kepada tim persiapan pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil secara swakelola. Di sini nama organisasi profesinya yaitu Ikatan Bidan Indonesia IBI Regional Kota X, dengan paket pengadaan swakelola, paket pengadaan penyuluhan dan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan Kota X. Dokumen KTP, paspor, pimpinan organisasi profesi ada. Yang dikirimkan yaitu berbentuk dokumen KTP. Kemudian bukti penguasaan ada. Akta pendirian organisasi ada, bukti pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM ada, izin dari Dewan Pengurus Pusat ada, ADART checklist ada, NPWP checklist ada. Kemudian surat keterangan status wajib pajak atau tangkapan layar status konfirmasi status wajib pajak checklist ada. Struktur organisasi atau pengurus ada. Dari data-data checklist tersebut disimpulkan bahwa organisasi tersebut memenuhi syarat. Kemudian data checklist ini atau kertas kerja pemeriksaan persyaratan itu dibuat di Kota X pada tanggal 6 Mei tahun 2024. Tim persiapan Yoga Firmansyah ditandatangani, Nopi Ramadhani ditandatangani, dan Lisa Nurbaiti. Kemudian dilanjut dengan contoh kertas kerja evaluasi portofolio. Dari kertas kerja pemeriksaan persyaratan dilanjutkan dengan kertas kerja evaluasi portofolio dalam kegiatan penyuluhan penjagaan stunting bagi ibu hamil. Nama organisasi profesi yaitu Ikatan Bidan Indonesia IBI Regional 10. Kertas kerja evaluasi polio ini memuat unsur yang dievaluasi, kemudian hasil dari evaluasi tersebut. Yaitu yang pertama, pengalaman pelaksanaan swakelola, hasil evaluasi memenuhi. Yang kedua, pengalaman personil tetap sebagai pelaksana swakelola memenuhi. Dari data-data tersebut dibuat oleh atau diperiksa oleh tim persiapan di Kota X pada tanggal 8 Mei tahun 2024, terdiri dari Yoga Firmansyah ditandatangani, kemudian Nopi Ramadhani ditandatangani, dan Lisa Nurbaiti ditandatangani. Kemudian setelahnya dibuatkan juga laporan usulan pelaksanaan swakelola. Ini dibuatkan dari hasil penelaahan dokumen tersebut, dikirimkan kepada pengguna anggaran atau KPA pada pemerintah Kota X.
di mana di sini berisi perihal laporan usulan pelaksana swaklola. Berdasarkan evaluasi portofolio yang telah dilaksanakan tanggal 8 Mei tahun 2024, dengan ini disampaikan bahwa persiapan swaklola tipe 2 untuk pengadaan barang jasa kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan di Kota Ek setelah selesai dilaksanakan. Atas hasil evaluasi tersebut diperoleh calon pelaksana swaklola sebagai berikut, yaitu calon pelaksananya yaitu ditetapkan Ikatan Bidan Indonesia IBI Regional Kota X. Surat ini dibuat oleh PPK, pejabat pembuat komitmen, Agus Ganjar SIP, ditandatangani. Dilanjutkan dengan proposal pelaksana swaklola. Proposal ini dibuat oleh Ikatan Bidan Indonesia yang memuat tentang proposal pelaksanaan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan yang terdiri dari 1 halaman judul, kedua daftar isi, 3 halaman depan memuat nama paket pengadaan yaitu kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan di Kota Ek. Instansi penanggung jawab yaitu Dinas Kesehatan. Tahun anggaran pelaksanaan pekerjaan tahun 2024. Sasaran atau output kegiatan yaitu terlaksananya proses pengadaan penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil secara swaklola di 10 kecamatan di Kota X. Kemudian jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 1 hari dilaksanakan tanggal 18 Mei tahun 2024. Rencana anggaran biaya yaitu sebesar 170 juta. Nama pelaksana pekerjaan yaitu Saudara Okta Handriansyah. Nama organisasi Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Regional Kota X. Kemudian proposal pelaksana swaklola ini dibuat di Kota X pada tanggal 8 Mei tahun 2024, pimpinan organisasi profesi IBI ditandatangani oleh Okta Hardiansyah sebagai ketua. Proposal ini memuat 1 latar belakang, kemudian ruang lingkup pekerjaan, sasaran atau output, sertifikasi teknis, dan metodologi pelaksanaan, serta data-data lain yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian setelah mengajukan proposal pelaksanaan, dibuatkan juga rencana anggaran biaya atau usulan asosiasi profesi. Anggaran biaya ini memuat tentang uraian pekerjaan, satuan, volume, harga satuan, jumlah, harga keseluruhan. Berdasarkan data-data yang telah diperoleh atau didapatkan oleh organisasi profesi ini, maka dibuatlah anggaran biaya. Yang pertama untuk kegiatan yaitu kegiatan snack, nama satuannya yaitu porsi, penuntukannya 2.100 orang. Harga satuan sebesar Rp22.500. Jumlah seluruhnya yaitu Rp47.250.000. Kemudian makan siang, jumlah satuannya porsi, volumenya 2.100, harga satuannya yaitu sebesar Rp44.000, jumlah harga keseluruhan Rp92.400.000. Kemudian biaya alat tulis kantor 1 paket, volume 1, harga satuan Rp350.000,
kemudian harga keseluruhan 350.000. Total biaya RAB yang diperlukan sebesar 170 juta rupiah. RAB ini dibuat oleh pimpinan organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia Regional Petaek, ditandatangani oleh Ketua Okta Hardiansyah. Kemudian selanjutnya yaitu pembuatan berita acara review. Berita acara review ini dibuat bersama dengan tim persiapan. Di sini memuat tentang review pengadaan atau review daripada RAB tersebut. Pembuatan review ini dibuat hari Selasa tanggal 9 Mei tahun 2024 dengan paket pengadaan yaitu pengadaan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Dalam rapat review tersebut telah disepakati hal-hal sebagai berikut. PPK dan tim persiapan sepakat menyetujui RAB yang diajukan IBI sebagai calon pelaksana swakalola pengadaan penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil. Berita acara review ini ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen dan tim persiapan ditandatangani. Selanjutnya yaitu berita acara hasil negosiasi. Pada hari Kamis tanggal 11 Mei tahun 2024 itu diadakan negosiasi antara pimpinan pelaksana swakalola dengan pejabat pembuat komitmen. Dari hasil negosiasi tersebut telah disepakati hal-hal sebagai berikut. Hasil negosiasi teknis sebagai berikut, sesuai dengan persyaratan. Kemudian hasil negosiasi harga sebagai berikut. Harga penawaran sebesar 170 juta, kemudian harga negosiasi sebesar 170 juta rupiah. Jadi disepakati antara harga penawaran dengan harga negosiasi tidak berubah. Berita acara hasil negosiasi teknis dan harga ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen, juga ditandatangani oleh pimpinan pelaksana swakalola Okta Hardiansyah dan Agus Ganjar. Demikian selanjutnya berita acara persiapan penandatanganan kontrak. Setelah pelaksanaan negosiasi dilanjutkan juga dengan penandatanganan atau persiapan penandatanganan kontrak. Berita acara persiapan penandatanganan kontrak ini dibuat bersamaan antara pejabat pembuat komitmen dengan pimpinan pelaksana swakalola. Penandatanganan persiapan penandatanganan kontrak ini memuat data-data tentang paket pengadaan, yaitu kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Kemudian sasaran atau output, yaitu terlaksananya proses pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan secara kelola. Dalam rapat tersebut telah disepakati hal-hal sebagai berikut. Jadi dari hasil persiapan penandatanganan kontrak disepakati bahwa penandatanganan kontrak akan dilaksanakan tanggal 15 Mei tahun 2024 pukul 10 bertempat di kantor Dinas Kesehatan Petaek. Persiapan penandatanganan kontrak ini dibuat bersama-sama oleh pejabat pembuat komitmen dan pimpinan pelaksana swakalola.
ditandatangani oleh PPK Agus Ganjar, kemudian pimpinan pelaksana sewa kelola Okta Hardiansyah. Demikian Bapak Ibu tugas lampiran 10 tentang persiapan sewa kelola tipe 3 telah disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.